untuk Mas Wais, silakan dipimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, masuk semua. Hari ini tanggal berapa? Hari apa? Hari Selasa. Oh iya. Hari Selasa. Tanggal 12 Mei tahun 2026. Oke. Anak-anak, masih ada yang ingat nggak kemarin kita belajar apa? Tentang keberagaman. Oh iya, benar. Keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Iya, sih. Keberagaman itu ada apa aja? Oh iya, banyak sekali ya. Indonesia itu kaya akan budayanya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang apa? Gimana bersama-sama secara keras? Musyawarah. Iya, musyawarah. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, Ibu harap setelah kita mempelajari mengenai musyawarah, kalian bisa menjelaskan pengertian musyawarah dengan bahasa kalian sendiri. Selanjutnya, menerapkan cara menyampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan santun sesuai etika musyawarah. Yang ketiga, memecahkan masalah sederhana di dalam kelompok kecil melalui diskusi yang tertib dan santun. Anak-anak coba diamati deh. Ini ada yang tahu nggak kami apa ya? Rapat. Terus apa lagi? Ada yang punya pendapat lain? Lagi diskusi mungkin.
diambil secara bersama-sama tadi setelah musyawarah itu. Yang ketiga, ada setiap orang boleh menyampaikan pendapat. Jadi setiap orang yang bermusyawarah itu bisa menyampaikan pendapatnya dengan bebas, tetapi tetap santun, sopan, sesuai yang tadi Ibu jelaskan itu. Selanjutnya dilakukan dengan sopan dan tertib. Nah ini juga yang selanjutnya, tidak memaksakan kehendak. Nah jadi semisal ada teman-teman kalian lagi bermusyawarah, terus kamu gak setuju nih sama pendapatnya, terus kamu maunya pendapat sendiri-sendiri, nah itu nggak boleh. Itu namanya bukan ciri-ciri musyawarah seperti itu. Ibu, aku mau nanya, Apa? mufakat itu bukannya nama singa yang ada di layar TV? Nggak tahu. Mufasa itu. Oh, itu kalian sering nonton ya Itu itu? bapaknya. Itu bapaknya. Aku sama nonton dia juga. Itu Bu mengajarkan musyawarah. Nah itu bagus untuk ditonton teman-teman. Nanti ditonton yang baik-baik seperti tontonan Mbak Ayu ya. Langsung pindah. Langsung lagi gitu. Gini, gak apa-apa nonton tapi jangan diikutin ya. Yang jelek-jelek gak boleh diikutin. Selanjutnya ada tujuan musyawarah. Musyawarah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah bersama yang sudah seperti Ibu jelaskan tadi, dan mengambil keputusan terbaik dan mempererat rasa kebersamaan di antara anggota kelompok atau masyarakat seperti itu ya. Selanjutnya ada manfaat musyawarah. Yang pertama, menghindari pertengkaran. Semisal nih, ada keputusan kalian untuk kelas, tapi kalian ambil diri sendiri, nggak musyawarah. Nah, akhirnya itu kan bisa menyebabkan pertengkaran, bukan, sesama kalian, sesama teman di kelas. Nah, seperti itu. Yang kedua, menguatkan kerjasama. Semisal kalian musyawarah, kalian pasti ngomong antara anak satu dan anak lainnya. Nah, itu kan termasuk menguatkan kerjasama. Gimana ya ini penyelesaian masalah ini? Gimana ya keputusan yang tepat? Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, membentuk sikap adil dan demokratis. Nah, musyawarah itu kan harus dilaksanakan secara adil, tidak boleh seperti contoh yang tadi Ibu jelaskan, yaitu mengedepankan rasa pribadi itu, egois namanya itu ya. Selanjutnya, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Ketika keputusan sudah diambil, itu kita harus bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan tersebut, meskipun keputusan yang diambil tadi bukan dari pengajuan kita, seperti itu. Selanjutnya, nilai-nilai dalam musyawarah. Yang pertama harus jujur, itu harus. Yang kedua, toleransi, harus bertoleransi juga. Yang ketiga, ada demokrasi. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, ada persatuan dan kesatuan. Nah, ini ada syarat musyawarah yang baik. Adanya masalah yang dibahas. Kalian katanya pernah musyawarah tadi. Nah, itu bahasnya masalah apa sih? Pemilihan ketua kelas. Nah, itu kan harus ada masalah yang dibahas ya. Kalau nggak ada pembahasannya, ya mau ngomongin apa? Seperti itu. Jadi waktu itu juga kita tuh lagi bingung Bu, karena nggak ada yang mau mengajukan jadi ketua kelas. Seperti itu. Iya. Jadi kalian musyawarah gitu. Iya. Hebat kalian. Terus juga ini Bu, musyawarah kalau mau jajan. Kalau mau jajan harus musyawarah dulu. Ya, ini kan kamu mau apa? Dari nanti kalau misalnya dia pengen ini, nanti dia beli ke sini. Kalau misalnya
disepakati semua secara bersama-sama. Semisal ada yang nggak sepakat, itu harus dicari jalan keluarnya. Iya, betul sekali. Kalau jalan keluarnya ditutup gimana? Bukan gitu ya. Ya nggak bisa, semua itu pasti ada jalan keluarnya. Nggak ada yang ditutup, Mbak Adel. Selanjutnya, sikap yang harus dimiliki dalam musyawarah. Yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, mau mendengarkan. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan. Yang keempat, ada tidak memaksakan pendapat. Yang kelima, menerima hasil keputusan bersama. Musyawarah dan Pancasila. Nah, nilai musyawarah ini kalau di Pancasila ada di Pancasila keberapa? Sila keempat. Coba dibaca. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini aja udah kelihatan banget ya ada kata-kata Permusyawaratan. Iya, jadi setiap keputusan itu harus dibuat secara adil dan bijaksana melalui Musyawarah. Iya, sip, pinter banget anak-anak ibu. Udah belajar nggak? Nanti setelah pembelajaran selesai ya. Nah, ini ada akibat tidak bermusyawarah. Jika musyawarah itu tidak dilaksanakan ketika dibutuhkan, yang pertama ada salah paham. Salah paham yang kayak tadi, aku tuh nggak setuju sama kamu. Tiba-tiba kenapa? Kok keputusannya jadi kayak gini gitu? Karena orang yang pertama tadi udah memutuskan secara sepihak, betul sekali. Yang kedua, perpecahan. Nah, nanti jadinya kan berantem ya mereka ya. Yang ketiga, ada keputusan tidak adil. Nah, tidak adil kan kalau itu untuk bersama-sama, tetapi malah diputuskan secara Terus yang selanjutnya, tumbuh sikap egois dan saling menyalahkan. Nah, kalian selesai nggak musyawarah, terus nanti yang disalahkan yang mengambil keputusan secara mandiri bukan? Nah,
Gini presiden. Aku bukan pejabat. Belum pakai nama aku loh. Oh ternyata dia tahu. Itu aja mau lihat batel, nggak apa-apa. Iya, ngapain? Bagus loh, itu kreasi-kreasi mereka sendiri. Jangan mengejek dong, Mbak. Nggak boleh ya. Nangis lagi. Nanti aku Bilang sama aku korban. Enggak, aku korban. sudah. Bapaknya menimpa. Sudah, Mama. Jelek banget. Apa? Nggak boleh kayak gitu. Kan aku tadi diajak dia. Nggak apa-apa. Bukan lihatnya. Iya, itu. Kok dia aja? Agak kecil sih. Ya, sudah, Mama. Lihat itu. Gua salah. Gak apa-apa. Kata aku Bagus. selalu nanya sendiri. Kamu mau pakai ini nggak? Aku udah. Aku mau pakai pocket. Ya, aku masih ininya. Nggak ada tuh. Ini dulu kita. Marah Mbak Aula sih, maaf Mbak Aula. Oh. Ayo. Aku sama tim apa sih? Kontras banget. Memang nyambung ya Om sama aku. Nah,
Kak Aceh. Kemudian yang keempat, sikap yang harus dimiliki dalam musyawarah. Yang pertama, sopan santun. Benar tidak anak-anak? Betul. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat. Betul. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain yang berpendapat. Betul. Oke, sip. Yang selanjutnya yang terakhir punya apa? Ciri-ciri musyawarah. Dilakukan secara bersama-sama. Betul atau salah? Betul. Terdapat ada yang dibahas. Betul atau salah? Betul. Tapi kurang tepat ya, ini terdapat suatu pembahasan masalah yang harus diselesaikan untuk kepentingan bersama. Seperti itu. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nanti ini bisa dipasang di kelas ya. Oke, Bu. Selanjutnya Ibu punya kuis nih buat kalian. Kuis. Dapat hadiah apa enggak? Dapat nanti habis pembelajaran. Oke. Nah, ini kalian jawab secara bergantian dari Mbak Andini. Dibaca yang pas tadi nih. Musyawarah merupakan pengamalan atas selama sidang pendapat. Cemu 4. Coba maju dibaca. Bisa dibaca Bu. Bisa dong. Cemu. Betul. Astrid. Selanjutnya Mbak Ayu. Salah teman sedang menyampaikan pendapatnya, kita sebaiknya bagaimana? Oke. Ya lanjut kita. Oke. Betul. Selanjutnya Mbak Adel. Baca. Tujuan utama diadakannya musyawarah adalah apa? Selanjutnya Mbak Aulia. Jika pendapat kita tidak terpilih dalam musyawarah, sikap kita adalah apa ya? Apa coba? Tadi kita udah jelaskan. Ini Bu. Oh iya. Selanjutnya Pak Faiz. Hasil keputusan musyawarah harus dilaksanakan oleh siapa saja. Oleh Bapak. Oleh seluruh peserta. B. Betul. Ulang lagi ya dari Mbak Andini. Cara menyampaikan pendapat yang baik saat musyawarah adalah Langsung berteriak kencang, kata Adi. jawabannya yang A Bu. Goreng. Betul. Selanjutnya Di bawah ini yang tidak termasuk tujuan musyawarah adalah Cebu. Maju Mbak. Oke. Nah, salah satu manfaat musyawarah yaitu Apa Mbak Adel? Bisa Allah. Aduh, gak nyampe lagi. Coba lagi. Tadi Mbak. Coba Ibu yang B, yang B. Oh iya, tepuk tangan. Selanjutnya untuk Mbak Aul. Di bawah ini yang tidak termasuk ciri-ciri musyawarah adalah sendirian Bu. Boleh, betul. Ayo yang terakhir Mas Faiz. Jika dalam musyawarah ada dua pendapat yang berbeda, maka tindakan yang paling bijaksana adalah mencari jalan tengah yang disepakati oleh seluruh anggota musyawarah. Boleh. Selesai sudah kuis hari ini. Wah, anak ibu pintar-pintar semua, betul semuanya. Tepuk tangan untuk kita. Nah, selanjutnya ibu punya ini kalian nanti. Iya, Aku boleh izin ke kamar mandi nggak? boleh silakan. Oke, jadi
Mbak Ayu serta Mbak Adel. Topiknya menentukan ketua kelas ya. Tapi isinya itu sendiri-sendiri Bu. Iya, itu kan sama nanti isinya ya. Untuk Mbak Aulia dan Mbak Faiz menentukan tiket kelas hari ini ya. Ketua kelas ya, ketua kelas. Mbak Aul sudah, Mbak Adel dan Mbak Andini sudah belum? Sudah. Oh ya udah, silakan maju. Saya sendiri. Sama Mas Faiz dong, kan kalian kelompok berdua. Jadi kami ingin mempresentasikan hasil dari musyawarah kami, musyawarah ini. Nah, topik musyawarahnya yaitu menentukan tiket. Tiket kelas. Jadi kami bermusyawarah untuk menentukan tiket kelas. Jadi semua anggota kelas itu memberikan usulan. Lalu kami sepakat dengan apa yang dituliskan oleh sekretaris kelas. Jadi data kayak hari Senin tiap hari dari Sudah tercatatkan ini. saya senang karena saya tidak tiket sama Faiz. Seperti itu, tepuk tangan untuk yang di depan. Oke. Anak-anak ini bisa dikumpulkan ya? Nah, siapa yang mau menyimpulkan? Jadi kita belajar apa sih hari ini? Iya, oke, silakan Mbak Adel. Hari ini kita belajar tentang musyawarah Bu. Jadi musyawarah itu adalah kayak semacam diskusi bersama-sama dan tujuannya itu untuk mencapai mufakat. Terus juga kalau misalnya kita nggak apa ya Bu, nggak bermusyawarah itu kita bisa salah paham sama musuh-musuhan, soalnya nanti ada yang Nggak terima. dia nggak terima. Oke, jadi seperti itu ya, seperti yang sudah disimpulkan Mbak Adel, benar sekali. Jadi kita harus bermusyawarah setiap kali kita ada sesuatu yang harus dibicarakan dengan persoalan yang menyangkut banyak orang seperti itu. Nah, nanti kita selanjutnya akan belajar mengenai mufakat ya anak-anak. Dipersiapkan, dibaca lagi, dipelajari nantinya. Terus hari ini ada tugas rumah juga yang harus kalian kerjakan di rumah ya.